Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara akan mempresentasikan dan menyampaikan materi mengenai routing dasar atau basic routing dengan fokus pembahasan pada static routing dan juga dynamic routing. Sebelum masuk ke inti materi penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Vanja Sata Nusantara dengan NIM 280253861. Saya Agung Ramadan dengan NIM 28025384355. Dan saya Samudra Briandika dengan NIM 280253870. Oke, selanjutnya adalah bagian dari tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, agar kita bisa memahami konsep dasar routing dan juga cara kerjanya. Yang kedua adalah mengetahui perbedaan antara static routing dan juga dynamic routing. Kemudian yang terakhir adalah mampu menentukan metode routing mana yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan satu jaringan atau sesuai dengan case-case tertentu. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari routing. Secara general, routing adalah suatu proses menentukan jalur terbaik bagi suatu paket data untuk berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan komputer. Proses ini dilakukan oleh router yang membaca alamat tujuan dan meneruskan data melalui rute yang paling efisien. Dengan routing, data dapat sampai ke tujuan dengan cepat, tepat, dan tidak nyasar. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis routing. Untuk jenis-jenisnya sendiri terdapat 3 jenis routing secara umum. Yang pertama ada default routing, yang kedua ada static routing, dan yang ketiga ada dynamic routing. Untuk default routing, itu adalah teknik yang paling sederhana, di mana router diatur untuk mengirimkan semua paket data ke satu tujuan atau hop berikutnya yang telah ditentukan, terutama jika tidak ada rute spesifik yang cocok. Kemudian untuk jenis kedua, yaitu static routing. Static routing adalah metode routing di mana administrator jaringan atau admin jaringan itu harus memasukkan setiap rute secara manual ke dalam table routing pada router. Kemudian untuk jenis ketiga, yaitu ada dynamic routing. Dynamic routing merupakan teknik di mana router secara otomatis belajar dan menambahkan rute baru ke dalam table routingnya. Kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan topologi atau kondisi jaringan. Oke, yang pertama yaitu default routing. Default routing adalah metode routing yang paling dasar, di mana kita menetapkan satu rute standar untuk semua paket yang tujuannya tidak terdaftar secara spesifik di tabel routing. Metode ini sangat ideal untuk jaringan skala kecil atau yang hanya memiliki satu gerbang keluar, misalnya koneksi internet rumahan. Karena kita tidak perlu mendaftarkan semua kemungkinan tujuan jaringan satu persatu. Yang kedua, ada static routing. Static routing ini adalah proses routing yang konfigurasinya dilakukan sepenuhnya secara manual oleh administrator. Meskipun prosesnya membutuhkan ketelitian, metode ini memberikan kendali penuh kepada administrator atas jalur yang akan dilewati data. Karena sifatnya yang manual, static routing sangat cocok diterapkan pada jaringan skala kecil yang topologinya jarang berubah. Dari static routing ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya, yaitu performa yang ringan dan cepat, karena rutenya yang sudah ditetapkan, router tidak perlu melakukan kalkulasi ulang, sehingga tidak membebani CPU dan bandwidth. Ini terjadi karena tidak ada pertukaran informasi rute antar router seperti yang terjadi pada dynamic routing. Kemudian, untuk kekurangannya sendiri,
yaitu terletak pada administrasi yang tidak fleksibel. Administrator harus sangat teliti saat melakukan konfigurasi awal. Jika ada perubahan dalam jaringan, seperti penambahan perangkat atau rute baru, semua harus diperbarui secara manual. Hal ini tidak hanya memakan waktu saja, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan konfigurasi. Lalu selanjutnya yang ketiga ada dynamic routing. Dynamic routing adalah metode di mana router dapat mempelajari topologi jaringan secara otomatis, bertukar informasi, dan memperbarui tabel routing secara berkala. Jika ada jalur yang putus, router akan otomatis mencari jalur alternatif. Keunggulannya adalah fleksibilitas yang tinggi, tetapi membutuhkan lebih banyak sumber daya perangkat seperti CPU, memori, dan bandwidth. Dynamic routing biasanya digunakan untuk jaringan besar dan kompleks. Nah, selanjutnya, protokol routing. Protokol adalah serangkaian aturan yang memastikan komunikasi antar perangkat di jaringan berjalan lancar. Berkat protokol, setiap perangkat dapat mengirim, menerima, dan memproses data secara teratur dan efisien. Dalam dynamic routing, dikenal protokol routing yang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ada IGP, atau Interior Gateway Protocol. Ini digunakan untuk routing di dalam satu autonomous system. Contoh protokolnya adalah RIP, IGRP, dan OSPF. Sederhananya, IGP membantu router-router yang dimiliki oleh satu organisasi atau perusahaan untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi rute satu sama lain. Protokol IGP ini terbagi lagi menjadi dua jenis utama, yaitu Distance Vector dan Link State. Yang kedua, ada Exterior Gateway Protocol atau EGP, yang merupakan jenis protokol yang dirancang khusus untuk mengatur lalu lintas data antar sistem otonomus yang berbeda. Protokol inilah yang menjadi tulang punggung internet karena memungkinkan jaringan-jaringan besar dari berbagai provider dan negara untuk saling bertukar informasi rute secara global. Contoh EGP yang paling umum dan digunakan di seluruh dunia saat ini adalah Border Gateway Protocol atau BGP. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari dynamic routing ini. Kelebihannya, sangat cocok untuk jaringan berskala besar, karena router dapat secara otomatis berbagi informasi dan membuat tabel routing secara dynamic. Hal ini meringankan beban administrator, karena mereka tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada atau ikut campur langsung dalam proses konfigurasi, sebab semuanya berjalan otomatis. Selain itu, jika terjadi gangguan pada salah satu jalur, rute akan disesuaikan secara otomatis oleh sistem tanpa memerlukan konfigurasi manual. Kekurangannya, metode ini membutuhkan sumber daya perangkat yang lebih besar seperti CPU dan memori, karena router harus terus-menerus melakukan kalkulasi untuk memperbarui informasi rute. Selain itu, proses pertukaran informasi antar router ini menggunakan sebagian dari bandwidth jaringan. Dari segi keamanan, routing dynamic juga lebih kompleks karena pertukaran informasi rute membuka celah yang bisa disadap atau dimanipulasi jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Dan berikut adalah referensi yang kita pakai untuk penjelasan pada kali ini. Sekian penjelasan. Terima kasih.